Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Dalam bahasa Arab, kata goib bermakna segala yang luput dari mata meskipun diyakini kebenarannya. Indra manusia yang terbatas tak mampu menembus alam tersebut. Hanya Allah memberi anugerah kepada Nabi dan Rasul untuk mengetahui sedikit dari yang goib. Nubuat dari Nabi SAW yang sudah terjadi dan akan terjadi menjadi salah satu keistimewaan tersebut. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang goib. Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Quran Surat Al-Jin ayat 26 hingga 27. Ifrit cerdik atau jin ifrit dianggap sebagai makhluk Tuhan dari bangsa jin yang menunjukkan kemurtadannya, membenci manusia yang taat dan beribadah, dan hidup hingga akhir zaman. Jin ini memang sangat cerdik dan kuat, sehingga Anda pun harus hati-hati menghadapinya. Mengapa dia sangat cerdik? Karena dia pernah naik ke langit dan mencuri teknologi di masa lalu. Ifrit pun sangat cerdik. Bahkan dalam sebuah kisah disebutkan bahwa pernah ada seorang ulama dari Bani Israel, Basihah, yang sudah beribadah selama 70 tahun, meninggal dalam keadaan kafir. Jadi hati-hati dengan jin ini. Banyak yang terjadi, mereka melakukan rayuannya dengan alasan cinta. Karena biasanya seseorang jika sudah merasakan cinta akan berbuat apa saja untuk orang yang dicintainya, termasuk menjadi kafir. Seperti dilansir dari organisasi.org, Ifrit adalah jin yang melakukan kedurhakaan yang sangat besar kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Ifrit adalah termasuk dalam golongan syaitan karena senang berbuat jahat kepada manusia. Ifrit adalah makhluk halus yang memiliki umur yang sangat panjang dan bisa hidup hingga hari kiamat tanpa mengalami kematian. Jin Ifrit menjadi jahat dan melawan perintah Tuhannya ketika Ifrit diperintahkan untuk sujud kepada manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sejak saat itulah Jin Ifrit mulai berusaha menghancurkan hidup manusia setelah mendapatkan persetujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun sudah menerangkan bagaimana kekuatan jin Ifrit. Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawa, lagi dapat dipercaya." Berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Robku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Robku maha kaya lagi maha mulia." Quran Surat An-Naml ayat 39 hingga 40. Jin Ifrit memang tidak segan-segan melakukan berbagai macam intimidasi, baik secara halus maupun secara kasar. Melakukan tipu daya, kelicikan, dan sebagainya. Berbagai kelebihan, kehebatan, kekuatan setan jin Ifrit dalam memindahkan benda. 1. Mampu bergerak sangat cepat pindahkan benda. Ada kemungkinan jin Ifrit bisa bergerak cepat dengan membawa suatu benda yang sangat besar dan berat. Hal tersebut adalah suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan oleh manusia normal, kecuali telah menguasai ilmu pengetahuan tertentu yang hingga pada saat ini belum bisa dilakukan. Kemampuan jin untuk mengetahui segala ilmu pengetahuan yang pernah dimiliki manusia begitu hebat. Karena setiap manusia yang pernah lahir, hidup di dunia, memiliki setan, jin yang terus melakukan spionase. Karena kecerdikan dan kelicikan jin Ifrit dan kawan-kawan dalam meracik teknologi manusia, teknologi jin dan teknologi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah dicuri dari langit di masa lalu. Ada kemungkinan bahwa jin Ifrit telah memiliki teknologi yang sangat canggih untuk bergerak cepat membawa objek besar walaupun terjadinya ribuan tahun yang lalu. Jadi amatlah sangat tidak mengherankan jika jin memiliki kemampuan yang canggih
dalam berbagai bidang, termasuk dalam hal melakukan tipu daya terhadap manusia. Karena memang jin kemungkinan memiliki umur yang panjang, sehingga pengalaman yang dimiliki menjadi sangat banyak sekali. Dua, cerdik dalam hal tipu daya memindahkan benda. Dari ayat di atas memang terlihat seolah-olah jin ifrit memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam memindahkan objek yang besar dan berat dalam waktu yang amat sangat singkat. Namun bukanlah suatu hal yang tidak mungkin jika hal tersebut adalah suatu tipu daya saja. Bisa saja yang terjadi adalah jin ifrit telah memindahkan objek besar tersebut sesuai dengan kemampuannya pada dimensi yang berbeda, sehingga tidak dapat terlihat oleh mata manusia. Kemudian setelah berbicara, barulah tabir yang menutupi objek besar tersebut dibuka dengan menggunakan teknologi canggih milik bangsa jin. Jin yang jahat atau setan adalah makhluk gaib yang tidak bisa dipercaya sama sekali ucapannya. Percuma berbicara dengan mereka, toh mereka akan melakukan tipu daya secara terus-menerus walaupun sudah terdesak. Mungkin hanya Nabi saja yang bisa tahu kebenaran dari suatu perkataan jin setan. Itulah mengapa para peruqyah sering membunuh jin yang mengganggu manusia ketika jin tetap membandel dan tetap melakukan tipu dayanya dalam membuat manusia menderita di dunia dan di akhirat. Setan, baik dari golongan jin maupun manusia, adalah musuh yang nyata bagi manusia. Baik manusia yang baik maupun yang sama jahatnya dengan setan jin sekalipun. Itulah dua hal yang mungkin bisa kita dapatkan dari Al-Quran surat An-Naml ayat 39 dan ayat 40. Yang jelas kita harus mewaspadai segala bentuk tipu daya setan, baik setan manusia maupun setan jin. Jin biasa kita sebut dengan sebutan hantu, setan, makhluk gaib, makhluk halus, spirit, khodam, penampakan, dan lain sebagainya. Harus kita jadikan musuh yang nyata ketika mereka berbuat jahat kepada manusia. Dalam sebuah hadis dikisahkan jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menangkap jin ifrit dan memperlihatkannya kepada manusia. Namun Rasulullah membatalkan niatnya itu. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya ifrit dan bangsa jin tadi malam menampakkan diri kepadaku," atau dengan kalimat lain seperti itu, untuk memotong sholatku. Maka Allah memberikan kemungkinan kepadaku untuk menangkapnya. Aku ingin mengikatnya pada salah satu tiang dari tiang-tiang masjid, sehingga waktu pagi agar kalian semua dapat melihatnya. Tapi aku teringat ucapan saudaraku Sulaiman dalam doanya, "Ya Allah, ampunilah aku dan berilah aku kerajaan yang tidak layak bagi seorang pun setelahku." Maka Allah mengembalikan ifrit dalam keadaan hina. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.